Gagal bayar di aplikasi pinjaman kopi susu, apakah sudah memiliki debt collector lapangan? Dan kopi susu ini bisa sebar data atau tidak, Bang? Ya, jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang masuk. Di video kali ini kita akan bahas teman-teman mengenai risiko gagal bayar di aplikasi pinjaman kopi susu. Untuk penjelasannya, tonton video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Gagal bayar di aplikasi pinjaman kopi susu. Ya, kopi susu ini adalah pinjaman dan tabungan dari Koperasi Simpan Pinjam yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dengan memberikan kemudahan bagi anggota untuk melakukan simpanan atau pinjaman online serta menyediakan aplikasi yang sederhana dan cepat. Untuk kopi susu ini pinjamannya ya, periode pinjaman dari 3 bulan sampai 12 bulan maksimum dengan pinjaman batas minimumnya dari 600.000 hingga 30 juta rupiah. Pinjaman suku bunga dengan maksimum APR 24% per tahun, teman-teman. Ada beberapa kendala jika teman-teman mengalami kendala gagal bayar ya atau resikonya. Salah satunya adalah mengenai debt collector lapangan dan bisa sebar data atau tidak ya. Nah, untuk operasi simpan pinjam ini sekali lagi dia tidak terdaftar di OJK dan bukan bagian dari IPI. Ya, hanya saja kopi susu ini bagian dari KSP, Koperasi Simpan Pinjam, ya, bukan termasuk pinjaman online. Ini adalah pinjaman anggota koperasi, teman-teman. Ya, sekali lagi, ini jatuhnya pinjaman ilegal. Dengan potongan dan suku bunganya yang tinggi, ini tergolongnya pinjaman ilegal, teman-teman. Ya, kalian yang baru meminjam biasanya 600.000 dan yang cair itu hampir setengahnya ya, 369.000. Nah, untuk debt collector lapangan di aplikasi pinjaman kopi susu karena ini adalah pinjaman ilegal ya, jadi tidak ada teman-teman ya. Tidak ada debt collector lapangan, apalagi untuk koperasi simpan pinjam dari kopi susu ini. Nah, untuk sebar data, kita lihat keamanan data yang diberikan dari aplikasi pinjaman kopi susu. Ya, data yang dibagikan, kemudian ada data yang dikumpulkan juga. Di sini ada info pribadi, aktivitas aplikasi, kemudian perangkat ID, foto, dan video. Praktik keamanannya, data dienkripsi saat dalam pengiriman atau data Anda ditransfer melalui koneksi yang aman. Ini sudah jelas dari deskripsi yang diberikan di aplikasi Play Store, teman-teman. Nah, jadi tidak ada data yang dibagikan kepada pihak ketiga, ya hanya saja data tersebut akan masuk ke aplikasinya dan kemudian kalian jika gagal bayar bisa ada potensi sebar data ya karena untuk keamanan data di aplikasi pinjaman koperasi kopi susu ya tidak menjamin ya data kalian aman. Sekali lagi ini hanya deskripsi yang diberikan saja. Banyak dari nasabah pengalaman yang gagal di aplikasi koperasi kopi susu ini diancam sebar data ya. Kemudian data-data kalian yang saat memegang KTP selfie itu disebar di akun sosial media. Ada salah satu pengalaman dari nasabah yang galbay di aplikasi pinjaman kopi susu. Jadi hati-hati buat kalian yang galbay di aplikasi kopi susu. Sekali lagi kopi susu ini pinjaman ilegal ya. Dia bisa menyebar data kalian, kemudian bisa menyadap kontak dan yang perlu teman-teman harus waspadai ya sekali lagi amankan data terlebih dahulu kalau meminjam di aplikasi pinjaman kopi susu seperti ini. Intinya yang tidak ada label dari otoritas jasa keuangan itu harus lebih waspada dan hati-hati. Meskipun ya kopi susu ini tergabungnya dari koperasi simpan pinjam. Ya sekali lagi buat teman-teman harus tetap hati-hati dan waspada. Mungkin segitu aja video kali ini mengenai resiko gagal bayar di aplikasi kopi susu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.